Oh, caranya gitu, kerja ikut orang, yang dimana Anda orangnya istilahnya cukup bermurah hati, bisa memberikan Anda rumah, ya Anda jadi milenial, Anda bisa punya rumah juga. Ini cara pertama kalau Anda bisa dapat rumah secara gratis, yaitu Anda menukar waktu, tenaga, dan ilmu Anda untuk bekerja kepada orang yang cukup generous untuk bisa membuat Anda punya rumah, kan begitu ya, secara gratis. Kemudian, yang kedua, cara bisa nggak dapat gratis? Bisa, yaitu Anda menjadi satu orang yang mempunyai ilmu yang dibutuhkan. Jadi contoh, kalau Anda punya ilmu yang dibutuhkan, orang dengan senang hati membayar Anda bukan hanya uang, bahkan Anda dikasih properti secara gratis dengan senang hati. Contoh, misalnya Anda jagoan marketing, Anda jagoan menjualkan. Kalau Anda jagoan menjualkan, misalnya Anda ahli menjualkan, Anda bilang bahwa ini saya jualkan. Targetnya berapa? Orang lain tidak bisa jualan, tapi Anda jago jualan. Ketika Anda jago jualan, Anda pakai deal. Biasanya kalau deal itu property agent, toh, Anda dapat berapa persen? Anda dapat 2%, dapat 3%, oke. Nah, karena sekarang Anda sangat jago jualan, Anda deal. Oke ya, kalau dalam 6 bulan saya bisa menjualkan properti Anda, misalnya 200 biji, misalnya gitu. Kasih saya properti gratis. Nah, ini Anda menjual ilmunya. Jadi bukan hanya dapat persentase, tapi dapat properti gratis. Loh, Pak Tong ini melakukan nggak? Saya melakukan gitu loh ya. Jadi saya jualan misalnya you resident gitu ya. Selain saya beli, saya juga dapat properti gratis. Nah, kok bisa? Ya karena saya kan gini toh, yang di saya jualan satu, kita targetnya itu jadi laku berapa itu? Laku 300 dalam waktu 6 bulan. Nah, itu dalam satu hari laku 468 properti. Nah, kan saya deal, kalau dalam dalam sekian kita laku sekian, kamu kasih saya properti gratis. Yang ini, senilai ini. Oke, deal nggak? Deal, selesai. Jadi berkali-kali Anda bisa mendapatkan properti gratis kalau Anda punya ilmu yang dibutuhkan dan Anda membuktikan bahwa Anda menghasilkan. Nah, oke ya. Nah, satu ingat, Anda cari bos yang dahsyat, Anda tukar waktu dan kesetiaan Anda, dan kemudian mendadak Anda bisa dapat properti ketika bos Anda cukup baik untuk memberikan Anda properti. Kemudian yang kedua, yaitu Anda tukar ilmu. Anda belajar ilmu-ilmu yang sangat penting dalam kehidupan, salah satunya marketing. Yang saya beri contoh, Anda bisa menjualkan dan Anda ketika mencapai target, bonusnya properti. Mereka dengan senang hati kan mereka bisa ngitung kan gitu ya. Bisa ngitung, wah laku sekian ratus, ngasih 1-2 properti enteng lah gitu ya. Nah, kalau Anda mencapai target, kalau Anda jago jualan, makanya belajarlah ilmu jualan. Makanya di buku Marketing Revolution saya cerita bahwa dengan ilmu bagaimana kaya melalui ilmu Marketing Revolution. Satu, hanya punya produk dan jasa, Anda bisa jualan, Anda bisa kaya karena Anda jagoan marketing. Yang kedua, Anda tidak punya produk dan jasa, Anda jago jualan, Anda jadi maklar, Anda bisa dapat komisi, Anda dapat satu hal yang namanya passive income. Nah, kemudian berikutnya, yang ketiga, Anda bisa ngitung, Anda bisa marketing. Anda bisa dapat properti secara gratis. Nih, secara ilmu. Contohnya, ada rumah makan sepi nih. Rumah makan sepi. Ketika rumah makan sepi, Anda makan di sana enak. Ini enak, tapi orangnya tidak tahu cara jualan. Bu, ini kok sepi begini toh? Ibunya ngomong begini. Saya ini memang mau jual loh, saya utang bank berat ini gitu ya. Loh, Ibu utang berapa? Saya utang 900 juta. Saya berat bayarnya. Loh, jaminannya apa, Bu? Jaminannya properti ini sebentar lagi bisa dilelang nih, hilang nih kalau saya tidak bisa bayar. Bu, boleh nggak, Bu? Saya bantu supaya rumah makannya gini rame. Terus saya beli propertinya dan saya beli propertinya. Gini loh, kalau kita beli properti dan beli rumah makan, itu sebenarnya Anda beli bisnisnya. Nah, kalau bisnisnya merugi, nah 900 juta, Ibu mau dijual berapa? Misalnya dia bilang, oh saya jual ya paling penting supaya saya bisa tidak hilang lah properti saya. Ini properti saya harganya 1,5 M, saya utangnya 900 juta. Berarti masih ada, kalau saya dibayar dan saya masih dapat kembalian 600 juta, ya wes saya jual. Oke Bu, saya tidak nawar, saya bahkan bantu bayar cicilan Anda setiap bulan, boleh nggak? Dengan catatan, saya yang mengelola rumah makannya. Anda tahu caranya membuat rame rumah makan. Jadi kasih penawaran yang gratis-gratis, kasih penawaran yang ada hadiah-hadiahnya, coba gratis, tidak puas makan gratis gitu. Jadi terus kemudian jurus-jurus marketing revolution Anda praktekkan sedemikian sehingga mulai rame. Nah, kalau Anda tadi mendadak untung properti Anda, misalnya 1 bulan bisa mendapatkan untung 20 juta, 1 tahun 240 juta.
nilai bisnis Anda 2,4 M sendiri. 2,4 M sendiri. Nah, kalau Anda bisa 30 juta nilai bisnis Anda, bisnis itu berarti rumah makan plus propertinya. Jadi bisnis itu kan menghasilkan kayak mesin ATM. Nilainya bagaimana sih? Bisa dinilai macam-macam, dari nilai buku, bisa dari nilai. Tapi kita bisa nilai dengan satu yang namanya nilai misalnya dari keuntungannya. Kalau Anda bisa menguntungkan 30 juta, Anda cicilannya bank bisa bayar tuh. Yes, oke. Tapi kembali lagi, jadi setelah Anda bayar cicilannya, kemudian bagaimana Anda menjual properti? Anda bisa mendapatkan properti, bahkan mendapatkan bisnis ini. Caranya bagaimana? Kalau Anda sudah bantu jualan rumah makan ini menguntungkan 30 juta, valuasi per bulannya, 1 tahun dapat 360 juta, gitu ya, 360 juta. Nilai bisnisnya 3,6 M, 10 kali lipat dari untungnya. Minimal itu. Orang dengan senang hati mau membeli bisnis Anda. Nah, caranya bagaimana? Ya Anda jual tuh. Anda jual propertinya sak bisnisnya. Jual berapa? 3,6. Anda jual 50% aja. Kalau Anda jual 50%, Anda 3,6 miliar, Anda dapat 1,8, ya lumayan toh gitu ya. Kalau Anda dapat 1,8 M, Anda bayarkan 1,5 M, 900 juta bayarkan ke bank, Anda tebus, sisanya yang kasih 600 juta, Anda punya separuh propertinya, bahkan Anda bisa punya propertinya 100%, kalau Anda jago mengelola bisnis. Oke, saya cerita kisah nyata deh, kalau kebanyakan teori susah ngomong gitu ya. Ada yang tahu Harvest? Jualan roti Harvest? Pak Lal namanya. Pak Lal itu, tahu nggak Anda dari mana ya? Suriname atau dari Sri Lanka? Begitu saya. Dulunya itu dia koki yang buat pastry di Four Seasons Hotel. Orang Suriname, orang Sri Lanka atau Suriname yang merantau di Indonesia jadi koki. Jadi kokinya Four Seasons Hotel. Oh, dia bisa dapat properti gratis dan dapat duit enggak begitu banyak, 100 juta dolar. Dan propertinya 30 jadi miliknya dia semua. Kok bisa? Karena dia jagoan membuat roti, rotinya itu harganya terjangkau, tapi mutunya hotel bintang 5. Terus bungkusnya atau kerdusnya keren luar biasa. Jadi orang kalau ngasih roti Harvest itu tidak memalukan karena dia punya spesialis kerdus dan rasanya. Harganya terjangkau. 1 juta kerdusnya bagus, luar biasa, indah, orang ngasih kok gengsinya juga jos. Rasa rotinya juga enak. Nah, Pak Lal ini gitu loh ya. Jadi dia mengembangkan bisnisnya dia. Sampai 30 sekian cabang, propertinya juga dia miliki, keren toh? Terus kemudian yang terbaik dia jual. Ternyata ada investor dari Singapura mau beli 100 juta dolar, bisnisnya dan propertinya masih dimiliki Pak Lal. Enak nggak? Jadi kalau Anda mempunyai kemampuan menjalankan sebuah bisnis, Anda punya kemampuan marketing, Anda bisa dapatkan properti secara gratis. Sekarang dalam waktu singkat ini saya akan mau share ilmu sederhana aja. Kalau yang itu kan, oh ya tetap harus ada utang bank, ada gini. Sekarang nggak usah pakai utang bank, Anda bisa secara milenial, Anda bisa dapat properti. Saya beri contoh. Yang penting Anda bisa menghitung. Yuk, Anda bisa menghitung. Kalau Anda bisa menghitung, Anda bisa, dan satu bisa menghitung, yang kedua mau cari. Kalau Anda bisa menghitung, Anda mau cari, itu banyak orang yang mau danain Anda dan Anda bisa dapat properti secara gratis. Ini kisah nyata deh, kisah nyata lah. Kisah nyata saya lah gitu, tolong bisa baringin. Dan kalau Anda mau bukti, saya buktikan karena propertinya masih ada dan masih ada atas nama saya juga, jadi kita bisa dapat secara gratis. Caranya, satu hari di Pondok Aren, Anda tahu di Pondok Aren? Kalau Anda tahu cara ngitungnya, satu, kemudian yang kedua, Anda tahu yang namanya mau kerja, Anda mau cari properti yang hitungannya masuk. Nah, kemudian Anda dengan mudah kok Anda bisa jadi mendapatkan properti. Either Anda dibiayai oleh orang lain, atau either Anda ceritanya mendapatkan keuntungan di mana keuntungannya itu senilai propertinya, gitu loh ya. Ini kan hitungannya kalau saya yang real, jadi propertinya gratis gitu. Saya share ya cara ngitungnya, Anda catat teman-teman, Anda hitung misalnya. Ini ada tanah nih atau rumah orang, Anda bisa buat apa? Anda bisa buat jadi 2 ruko. Nah, Anda tahu caranya ngitung ruko, Anda tahu kanan kiri harganya berapa. Nah, pada waktu itu kisah nyatanya ya plus minus. Kanan kiri itu ruko 3 lantai waktu itu 1,850. 1 miliar 850 itu yang murah. Ada yang minta 2,25, ada yang minta 2, ada yang minta 1,950, tapi ini 1,850 lah yang paling murah. Oke. Ingat ya, bisnis harus bisa ngitung, properti harus bisa ngitung. Kalau Anda mau ngitung, Anda jagoan ngitung, Anda bisa dapat properti bahkan gratis. Beli rumah, luas tanahnya 280, saya buletin sih. 10 kali 28 di Pondok Aren, harganya 800 juta.
bisa dibangun menjadi 2 ruko. Ukuran 5 kali 28 tanahnya, ya bangunannya 5 kali 16 lah. Kalau 5 kali 16 jadi berapa? 80. Karena 3 lantai berarti berapa total bangunannya? 240. Waktu itu bangunnya 1 meter 2 juta. Nah, nanti tinggal diganti. Atau ya 3 juta tinggal ganti 3 juta. 480 juta tertulis di sana. Berarti total biaya 1 ruko berapa? 480 juta biaya bangunnya dan tanahnya 400 juta. Berarti 880 juta. Oke, ternyata bisa dijual satunya berapa? Harga 1 rukonya dijual 1.850. Waktu itu saya jual 1.850 juga. Nah, modalnya berapa? Untungnya berapa? Lebih 900 gratis nggak? Oke, ini gambar nyatanya. Yuk, ini ruko Pondok Aren nih. Jadi pada waktu lupa tuh ngambruin kan butuh biaya. Enggak, darling. Ini kan rumah. Kita ngambruin malah dapat duit, ngambruin dapat duit 40 juta, ngambruin dapat duit 40 juta. Lupa tuh masih ngeyel nih. Apa bisa bayar bangunan per meter 2 juta? Ya karena saya ini zaman dulu, sekarang 3 juta, enggak 3 juta. Orang ini kisah nyata. Sekarang rukonya berapa? 3,5 miliar. Nah, itu ya dijual toh. Nah, ini sekarang ini yang sebelah yang prima ini toh. Nah, yang sebelah kiri itu apa Pak? Toh, yang prima itu milik saya tadi. Yang sebelah kiri itu murid-murid saya. Waktu ikut training Property Rights Revolution, saya ajak berkunjung di sana. Ke kiri kanannya dibeliin semua, rumah-rumahnya langsung tadi deretan ruko-ruko. Sekarang 3,5 juta per meter kan yang Anda bisa ngitung. Dan sampai sekarang kan disewakan kepada prima ya. Setahun dapat 80 juta, lumayan nggak? Beli, nah enggak pakai duit, waktu beli dapat duit, terus setiap tahunnya dapat duit lagi. Nah, sekarang begini, ada yang nanya, Pak Tung, tanyanya cukup detail nih, orangnya pinter ya. No. Pak Tung, nah itu kan masa yang punya rumah mau diambruin enggak dibayar, kan gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi, loh Pak Tung, itu kan bayar juga apa, bangun kan butuh duit juga. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang begini deh, gampang aja. Siapa yang mau saya modalin? Sekarang saya presentasi nih, rajin-rajin nyari ini, perhatikan ya. Kalau teman-teman di sini rajin-rajin nyari, nemu properti yang untungnya hitungannya seperti tadi, di atas 100%. Maksudnya persen itu apa? Nilai tanah plus nilai bangunnya dan harga jualnya, itu harga jualnya 2 kali lipat dari nilai tanah dan nilai. Loh, Pak Tung standarnya itu? Iya. Standar saya kalau saya keluar modal, saya biayai tanahnya, saya biayai bangunannya, saya harus untung minimal 100%. Nah, oke. Ini kan 1 atau misalnya, ini kan hanya 2 ruko. Kalau Anda ada 5, ada 6, ada 8 ruko, kalau Anda mempunyai, dan Anda bisa ngitung, wah ini bisa dibuat 8 ruko. Modalnya ini adalah modalnya mungkin hanya 3 ruko atau 4 ruko. Oke ya. Nah, terus Anda sudah bisa ngitung, kalau diajak kerjasama, ini untungnya 100%. Yuk kita tidak percaya, mari kita datang ya, di Pondok Aren, di Pondok Petung. Lihat, ini rumahnya harganya sekian, tanahnya sekian, bisa jadi sekian ruko kanan kiri harganya sekian miliar, 3,5 miliar, berapa miliar. Jadi ini Anda untungnya bisa 100, 110, 120% dari modal. Mau ikut? Kira-kira jawabannya mau nggak? Kalau ada orang mau, saya juga mau. Woi, Tom Desembaringen mau. Makanya saya sering kali ngajar Property Rights Revolution itu dengan senang hati. Saya ngajar ilmunya didapat orang banyak, mendadak mata, telinga gitu ya. Jadi pengetahuannya itu, tangannya itu jauh lebih banyak. Banyak orang yang istilahnya belum punya duit, tapi dia mau kerja, dia nyari ada hitungannya seperti ini, datang ke saya. Nah, kalau datang dengan saya senang hati toh. Misalnya, oh ini 8 ruko. Pak, nanti kalau saya kerjakan ya, saya bangun, saya bantu ngawasin, saya dealkan. Nanti Anda jangan minta komisi. Kalau minta komisi kayak tadi, 800 juta Anda kan cuma dapat 2% toh. 2% dari 800 juta berapa? Nah, ya Anda dapat komisinya cuma 2% jadi 16 juta. Ya Anda puas dengan 16 juta, terima aja. Tapi ketika Anda menjadi part of the owner, kayak tadi, propertinya misalnya 10 atau 8 kayak tadi, atau 7 atau berapa. Pak, nanti kalau laku saya dikasih 1 properti gratis ya. Loh, saya kan ngitung, untung saya 100% ini. Ngasih 1 gratis kira-kira mau nggak? Mau lah, nggak ada masalah sama sekali.